وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ru'yatullah, salah satu akidah besar yang diyakini oleh para nabi, para rasul, para sahabat, tetapi diingkari oleh kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah dan lain-lain. Apa? Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah. Bagaimana mereka mau menerima sabda Nabi ini, sedangkan mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya wajah. Mereka sudah terlanjur sesat, sudah terlanjur mengatakan, meyakini bahwa Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya jari, tidak punya mata. Bagaimana wajah Allah bisa dilihat? Punya wajah aja enggak? Kata mereka. Ini beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pakai akal, tidak pakai ra'yu, tidak pakai logika, tidak pakai nurani, tapi pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Kenapa nggak pakai akal? Karena sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal, gitu. Kecuali berbicara tentang teknologi, berbicara tentang ilmu pengetahuan dunia, atau taruhlah berbicara tentang syariat Islam, tapi berhubungan dengan kehidupan dunia. Ya, kenapa anak kecil tidak boleh main masuk ke kamar orang dewasa di 3 waktu, habis isya, sebelum subuh, dan ketika siang hari saat panas? Bolehkah memakai akal dalam memahami ayat ini? Boleh, harus, ya kan? Karena ini sedang berbicara tentang sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Kenapa kita tidak boleh mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar? Kita cegat di jalan, kenapa nggak boleh? Bolehkah kita pakai akal dalam memahami hadis Nabi ini, larangan Nabi ini? Boleh, bahkan harus. Ya. Tapi kenapa kita tidak boleh makan minum pakai tangan kiri? Kenapa kita tidak boleh menyandarkan tangan kiri kita satu ke belakang? Kenapa kita tidak boleh mendengarkan khatib berkhutbah dengan memeluk dengkul? Ya. Kenapa kita tidak boleh saat salat, ya, duduk di atas pantat kita, kemudian kaki kiri dan kanan kita di samping paha, ya, kayak anak-anak kan suka duduk begitu, ya. Bisakah kita mencerna dengan akal kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa bedanya sih kanan sama kiri? Kenapa kanan tidak berdosa, kiri berdosa kalau minum? Akal tidak bisa mencerna. Sama dengan kenapa mesti wudhu padahal cuman kentut, gitu. Kenapa mesti melempar jumrah, kenapa mesti mencium hajar aswad? Akal kita tidak bisa mencerna. Itu belum berbicara tentang Allah, apalagi ini berbicara tentang Allah, zat yang tidak bisa sama sekali dicerna oleh akal kita. Ngapain pakai akal? Nggak akan bisa.
Oh, kalau Allah turun ke langit dunia berarti, ini pakai akal. Oh, kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya berarti, ini pakai akal namanya. Oh, kalau Allah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya berarti, kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya berarti, ini pakai akal. Para nabi, para rasul, para sahabat sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak pakai akal dalam mengimani ayat-ayat, hadis-hadis tentang zat yang tidak bisa dicapai oleh akal. Ya sudah, apa kata Allah tentang dirinya kita ikuti. Apa kata Allah, apa kata Nabi tentang diri Allah kita ikuti. Apa adanya kita iman. Termasuk melihat wajah Allah. Sebuah kenikmatan besar, bahkan kenikmatan terbesar. Ahlul Jannah, ketika mereka terkagum-kagum dengan kemegahan surga, terkagum-kagum dengan kelezatan kenikmatan makanan minum surga, terkagum-kagum dengan kecantikan bidadari-bidadari surga, maka ketika melihat wajah Allah mereka lebih terkagum-kagum lagi. Tidak ada pemandangan seindah itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, saking bahagianya, senangnya bisa melihat wajah Allah. Kata siapa? Kata Allah lewat lisan Nabi SAW. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Pakai akal, pakai logika. Lihat para sahabat yang hidup bersama Nabi, yang ketika ada sesuatu langsung bertanya kepada Nabi. Melihat para sahabat bercanda baik, tiba-tiba pelotot-pelototan, marah-marahan, bahkan memukul setelah minum khamar. Tadinya baik-baik, setelah minum khamar pelotot-pelototan, pukul-pukulan. Para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Dijawab oleh Allah. Gitu. Ketika terjadi ucapan yang begini begitu tentang bulan haram, para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka an syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat. Ketika orang-orang jahiliyah termasuk atau diawali oleh orang-orang Yahudi yang mengusir istrinya, anak perempuannya yang sedang haid. Ya. Jadi kalau mereka haid makan sendiri di sana. Ada rumah kecil gitu. Disitulah. Kalau haid. Para sahabat, apa iya ya seperti itu? Para sahabat nggak tahu kalau wanita haid itu bagusnya, tepatnya bagaimana. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, lalu dijawab dengan turunnya ayat. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa adza. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid, wanita haid, darah haid. Katakan bahwa itu adza, yang dimaksud najis. Dijawab begini. Tidak benar apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, jahiliyah itu, dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun riwayat yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah. Tidak ada satupun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah, tentang tangan Allah,
tentang bersemayamnya Allah di atas arsy, tidak ada satupun. Kalau pertanyaan itu baik, tentu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang menanyakan tentang hal itu. Sifat-sifat Allah menunjukkan bahwa bertanya tentang sifat-sifat Allah itu tidak baik, batil. Jadi kita nunggu, terserah Allah mau bicara apa tentang dirinya. Termasuk ru'yatullah, melihat wajah Allah. Ya, kita teruskan 18. Wal imanu bil mizan yaumal qiyamah, mengimani, meyakini adanya mizan. Apa mizan? Timbangan, bukan kail. Kail apa? Takaran, ukuran. Di negeri kita ini, termasuk di zaman Nabi SAW, kan ada dua, berat dan isi, berat dan volume, timbangan dan takaran. Kalau zaman kita kilo dan liter, kan tidak sama ya. Apakah 1 kilo itu sama dengan 1 liter? Kan tidak ya. Nah, emas, perak, gandum, kurma di zaman Nabi, kalau tidak ditimbang ya ditakar. Kalau tidak mizan, kail. Di sini cuman mizan. Saya kira tidak ada riwayat tentang ditakar amalnya, tapi ditimbang. Ini menunjukkan bahwa ringan apa berat. Gitu. Jadi yang akan dilihat pada hari kiamat itu ringan apa berat? Bukan apa? Bukan banyak dan sedikit. Kalau isi volume pasti banyak apa sedikit, ya kan? Besi 1 kilo sama kapuk 1 kilo, ya beratan mana? Dulu waktu masih kecil kan, kita suka diledekin sama dites sama kakak-kakak kita, ya kan? Besi 1 kilo sama kapuk 1 kilo, ya sama-sama 1 kilo, ya tentu beratnya sama. Yang tidak sama, volumenya tentu beda jauh. Antara besi yang 1 kilo dengan kapuk yang 1 kilo beda jauh secara volume, secara banyaknya isinya. Nah, kita tahu nanti di akhirat Allah tidak melihat banyaknya, tapi melihat berat ringannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak apa dikit? Dikit sekali kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Paling berapa detik? Setengah menit nggak nyampe saya kira ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin 5 detik, 10 detik. Tapi berat di timbangan, berat sekali ini. Kata Nabi SAW, manusia yang tidak mungkin salah. Kalau beliau salah, tentu Tuhan salah, Allah salah. Nggak mungkin Allah salah, Allah maha benar. Tahulah kita dari sini, dan haruslah kita memperhatikan berat dan ringannya, bukan sedikit dan banyaknya. Nabi pernah meninggalkan salah satu istrinya sebelum subuh. Nabi sholat subuh, biasa kan, Nabi setelah sholat subuh tidak keluar dari masjid, bukan setiap hari, ini kebiasaan beliau. Kemudian ada perlu ya, pulang-pulang waktu duha, mungkin jam 7, setengah 8, jam 8-an ya, beliau tinggalkan istrinya itu dari sebelum subuh sampai kira-kira jam 8.
ketika beliau mendapati istrinya itu masih di situ. Apa? Ibadah, zikir. Dari mulai sholat, zikir terus berapa jam ya? Kata Nabi, apa yang engkau baca? Ini. Kata Nabi, terlalu panjang. Bacalah yang ini saja. Sekali mencukupi. Lihat, berapa jam itu kalah oleh yang semenit, 2 menit. Karena apa? Ilmu. Karena apa? Ilmu. Maka kita harus tahu yang berat yang mana, yang ringan yang mana. Ya. Karena yang akan dilihat oleh Allah beratnya nanti, sekali lagi, bukan banyaknya. Oleh karena itu, zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi, ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, banyak apa sedikit? Sedikit. Ambil contoh zikir. Ada contoh dari Nabi, zikir sampai 500 kali, sampai 1000 kali, sampai 4000 kali, nggak ada. Paling banyak 100 kali dalam sehari semalam ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku dan seterusnya. Maksimal 100 kali. Kalau dihitung, kalau tidak dihitung sampai ratusan, sampai ribuan, ya nggak masalah. Antum tahu bahwa hitungan termasuk ibadah. Nggak boleh kita tentukan sendiri. Jadi mau 3, mau 7, mau 10, mau 25, mau 33, mau 100, harus berdasarkan contoh dari Nabi SAW. Nggak boleh kita yang menentukan. Nah, di sini kita semakin tahu rahasia, apa istilah mereka, mujarobat. Nah, dengar mujarobat ya. Nah, itu kita tahu rahasianya. Kenapa dengan baca ini bisa begini, baca ini bisa begitu. Mau pengasihan ini, pelet ya, mau pelarisan ini, baca-baca itu. Intinya di mana? Intinya di apa? Bilangan. Intinya itu di bilangan. Ya, karena bacaannya sama dengan bacaan kita. La ilaha illallah ada, astagfirullah ada. Sama dengan bacaan Nabi SAW. Yang beda apanya? Bilangan. Yang beda bilangannya. Mereka bilang 444, ada yang 3000, ada yang 7777. Suka-suka, terserah siapa? Bukan terserah kiainya. Kiainya itu ada yang bisikin, terserah jinnya, setannya. Di situ setan bisa masuk. Mereka tertipu, mereka terkecoh. Yang kami baca bukan mantra-mantra, yang kami baca bukan jopa-japu, yang kami baca ayat Allah, sabda Nabi, kalimat thayyibah, subhanallah. Betul, tapi mereka berbuat bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Setan bisa masuk. Setan bisa masuk ketika bid'ah. Ketika sunnah, setan tidak bisa masuk. Ketika mengikuti sunnah Nabi, insya Allah setan tidak bisa masuk. Ya, dibantulah oleh setan. Macam-macam. Terserah setannya. Ya, ada yang begini, ada yang begitu. Ya. Lihat contoh dari Nabi, zikir, wirid, ibadah sedikit, tapi isinya luar biasa. Dan kita harus tahu itu. Bayangkan, cuma 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, lebih baik dari dunia seisinya. Tahu dari mana ini? Tentu dari ilmu. Ya. Maka ketika Nabi safar, qobliyah ba'diyah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau safar, beliau tidak salat qobliyah lagi, ba'diyah lagi, kecuali qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya.
yuzanu fihi al-khairu wasyarr, akan ditimbang nanti pada hari kiamat itu kebaikan dan keburukan, kebaikan dan keburukan. Adapun yang mubah tidak, menguap, kencing, kecuali kencing cebok. Cebok dari kencing sebuah kebaikan, ya. Jalan ke sono, jalan kemari, duduk, istirahat, belonjor, bersila, ini semua kan mubah, tidak. Makan, minum, kecuali makan baca bismillah, minum baca bismillah, itu kan sebuah kebaikan, akan ditimbang. Kebaikan dan keburukan. Satu lagi apa? Tidak disebutkan di sini. Badan. Badan akan ditimbang oleh Allah. Mana dalil? Ibnu Mas'ud. Saat beliau, antum tahu Ibnu Mas'ud miskin, krempeng, kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani berbuat apa-apa saat Rasulullah sujud di dekat Ka'bah. Ketika beliau sujud itu, ini masih di Mekah ya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ada 5 atau 6 orang kira-kira membuang isi perut unta menimpakan di punggung Nabi yang sedang sujud. Sebuah kemaksiatan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud ada di situ, lihat, tapi tidak berani apa-apa. Miskin, krempeng, ya. Artinya secara kacamata dunia nggak ada apa-apanya. Ya. Dan antum harus tahu, Nabi tidak marah. Nabi tidak menyalahkan Ibnu Mas'ud yang tidak berbuat apa-apa melihat kemungkaran besar. Ya. Padahal Ibnu Mas'ud tentu tahu dengan hadis, wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ibnu Mas'ud tahu hadis itu. Ya, dan Ibnu Mas'ud tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taulah kita kesalahan saudara-saudara kita yang mengatakan bakar itu tempat pelacuran itu, serang itu diskotik itu, mengamalkan hadis tadi. Jika kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, tidak sanggup dengan lisan, tidak sanggup pula dengan hati, yang pakai hati selemah-lemah iman. Dengan hadis ini, berbekal satu hadis ini, maka mereka ber-50, ber-60, 100, 200 menyerang tempat-tempat maksiat, mengamalkan hadis itu. Berarti lebih hebat, lebih jago dari Ibnu Mas'ud, ya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka muncul dengan gerakan-gerakan seperti itu, akhirnya muncul kebaikan apa keburukan? Keburukan. Ada kebaikan sedikit, keburukannya lebih banyak. Ya, ini cara-cara yang melanggar sunnah. Walaupun niatnya baik, kita tidak suudzon, kita husnudzon kepada saudara-saudara kita, maksudnya baik, supaya tidak ada pelacuran, supaya tidak ada perzinahan, supaya tidak ada tempat maksiat, diskotik, karaoke dan seterusnya. Tentu kita juga setuju, tapi caranya melanggar sunnah. Mereka tidak faham dengan hadis itu. Ibnu Mas'ud yang faham. Ya, kembali kepada Ibnu Mas'ud yang krempeng, kurus. Saat itu Ibnu Mas'ud sedang memanjat pohon kurma. Para sahabat di bawah melihat betis Ibnu Mas'ud kecil, rempeng kecil sekali. Para sahabat tidak bisa menahan tawa melihat betisnya Ibnu Mas'ud itu, mentertawakan. Ya, sahabat ya manusia biasa seperti kita kan. Artinya kalau ada sesuatu ya yang memancing tawa ya tertawa, ya. Enggak apa istilahnya, enggak
nggak jaim gitu, ketawa ya kan. Sahabat berjalan di muka bumi sebagaimana manusia, bukan malaikat. Marah ya marah gitu. Ya banyak di antara mereka ada yang berbuat dosa, bahkan dosa besar, manusia kan. Melihat para sahabat mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, betis yang sedang kalian tertawakan itu nanti akan ditimbang. Nanti akan ditimbang di yaumil qiyamah, dan lebih berat dari gunung Uhud. Kayak apa? Berapa ton, berapa ribu ton betisnya Ibnu Mas'ud. Ya, karena apa? Karena imannya tentunya, karena amalnya tentunya, karena manhajnya, karena kebaikannya. Ya. Sementara Nabi mengatakan ada kelak orang tinggi, besar, gagah, tetapi setelah ditimbang tidak sampai seberat sayap nyamuk. Berapa sayap nyamuk? Enggak sampai segram aja. Padahal besar, tinggi, gagah. Kenapa? Ya karena ilmunya sedikit, keimanannya sedikit. Walaupun ada iman, karena akan dibahas juga ya, bahwa timbangan tidak ada pada diri, timbangan tidak ada pada diri orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak ada timbangannya. Jadi yang ditimbang itu kaum muslimin. Sebab orang-orang kafir pasti tidak punya kebaikan. Kebaikannya tidak dianggap. Di dunia, ya. Di dunia dianggap. Ya. Orang-orang kafir yang dermawan, orang-orang kafir yang banyak nolong orang, menyantuni fakir miskin, orang-orang kafir yang mendirikan panti-panti jompo, kan ada ya, banyak mungkin dianggap oleh Allah di dunia, dibalas oleh Allah di dunia saja, namanya disebut-sebut, mungkin badannya sehat, umurnya panjang, sebagaimana janji Allah terhadap orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Allah akan balas, tapi cuma di dunia. Adapun di akhirat tidak ada timbangan sedikit. Sebanyak apa, seberat apa mereka berbuat baik, tidak ada timbangan kebaikannya. Itulah orang-orang kafir. Ya. Justru yang ditimbang atau yang akan memberatkan dia, apanya? Dosanya. Kalau dosanya, iya. Artinya neraka itu kan bukan cuma satu. Ada jahanam, ada wail, ya. Artinya orang kafir yang berzina dengan orang kafir yang tidak pernah berzina, ya beda nerakanya, siksaannya. Orang kafir yang minum khamar dengan orang kafir yang tidak minum khamar, ya siksaannya beda. Bahwa sama-sama neraka, iya. Adapun orang kafir yang dermawan dengan orang kafir yang tidak dermawan, sama aja. Orang kafir yang jujur dengan yang tidak jujur, ya sama aja. Ya. Artinya kebaikan-kebaikan orang kafir tidak dianggap sama sekali di akhirat. Tidak ada balasannya sama sekali. Waliyadzubillah. Lahu kifatani wa lisan. Ada dua kifah, dua anak timbangan. Ya. Kan ini sama ini berat mana gitu kan. Kalau timbangan zaman dulu kan begitu. Kalau sekarang kan digital misalnya. Tinggal taruh saja, ada angkanya di situ. Dulu tentu Nabi SAW berbicara sesuai dengan zamannya, walaupun ada qarinah, walaupun ada petunjuk. Nabi berbicara tentang mobil, kereta api, pesawat,
motor, dan seterusnya. Ada korina, tapi tidak secara sorry bahwa kelak di akhir zaman akan ada besi bertonton bisa terbang misalnya. Nabi tidak berbicara secara sorry seperti itu, secara tegas, secara jelas seperti itu, ya. Tapi ada korina, ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa akan ada kereta api, pesawat, mobil, motor, dan seterusnya di surat Yasin. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami ciptakan yang semisal dengan itu semua. Jadi ayat ini diawali dengan pernyataan Allah bahwa salah satu nikmat Allah adalah kalian punya kendaraan. Disebut oleh Allah di surat Yasin itu ada kuda, ada keledai, ada unta, ada kapal. Ada apa lagi? Nggak ada kan? Kendaraan di zaman itu ya kalau nggak keledai, kuda, unta, kapal. Apalagi? Nggak ada. Nggak ada kan? Udah habis kan? Udah disebut semua. Nah, kemudian diteruskan dengan kalimat wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami juga akan ciptakan yang semisal dengan itu semua. Tidak disebut. Tidak disebut, ya. Beberapa mungkin 1000 atau 1100 tahun ya kemudian ditemukanlah mobil, motor, kereta api, pesawat, dan seterusnya, ya. Nah, tentang timbangan ini beliau berbicara berdasarkan zaman beliau. Jadi ada kiri, ada kanan, ya, ada depan, ada belakang, ada dua, gitu. Maka ada riwayat langit dan bumi diletakkan di anak timbangan yang satu, ya. Ini terangkat kalah sama sebelah. Berarti yang sebelah ini lebih berat. Yang sebelah ini apa? Pernah dengar ada di sini? Kan begitu ya, timbangan itu kan begitu ya. Yang satu diletakkan langit dan bumi. Langit dan bumi ini tidak ke bawah, tapi terangkat ke atas. Berarti lebih berat yang sini. Yang sini apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi seisinya. Kayak apa ini? Kayak apa nggak ada harganya langit dan bumi dibanding dengan la ilaha illallah. Maka Nabi marah semarah-marahnya mendengar Usamah bin Zaid membunuh dalam perang, ya, dalam perang membunuh orang yang baru saja mengucapkan la ilaha illallah. Marah semarah-marahnya, sangat marah beliau. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nggak boleh. Padahal secara logika Usamah benar, mungkin kita akan berbuat seperti Usamah kalau nggak pakai dalil. Ya bayangkan sedang berperang, biasa dalam perang kan akhirnya satu lawan satu, ya kan? Pedang si musuh ini sudah terpental, Usamah masih memegang pedang. Tinggal sekali ayun kena, mati. Tiba-tiba musuhnya mengucapkan la ilaha illallah. Usamah pakai akal, pakai ra'yu. Pasti dia mengucapkan la ilaha illallah cuman pengen supaya tidak dibunuh. Musuh tahu, orang-orang tahu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Usamah juga tahu, tapi dia tidak ikhlas. Maka dibunuh oleh Usamah dan mati. Khabar ini sampai kepada Nabi, Nabi marah semarah-marahnya. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Diulang-ulang pertanyaan ini.
Usamah menjawab, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin selamat dari pedangku ya Rasul, supaya tidak aku bunuh. Lebih marah Nabi, engkau sudah belah dadanya, engkau lihat hatinya, bahwa dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin selamat dari pedangmu, kan nggak mungkin. Dari sini kita tahu kita tidak boleh masuk ke hati orang, nggak boleh, nggak boleh. Ya, urusan dia, hanya dia dan Allah yang tahu. Kita nggak boleh menuduh. Saudara-saudara, habis sholat Jumat misalnya, habis sholat Jumat ada orang kaya, saudara-saudara saksikan, saya menyumbang masjid ini 10 miliar misalnya. Bolehkah kita katakan, oh ria, oh pamer, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kita nggak boleh masuk hati orang. Bisa riak, bisa tidak, hanya Allah yang tahu. Kita nggak boleh tahu. Kita harus husnudzon. Ya. Nabi itu tahu persis, ya, jangankan Nabi ya, ini secara ilmu manusia saja. Abu Bakar, Umar, para sahabat tahu kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua orang tahu, apalagi Nabi. Tapi Nabi tidak peduli. Nabi nggak mau masuk ke hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka mati tetap disolati, walaupun akhirnya turun ayat, ya kan, melarangnya. Ya Rasul, aku tidak ikut perang kemarin karena aku sakit. Kata Nabi apa? Iya, semoga Allah ampuni. Ya Rasul, aku kemarin tidak ikut berperang karena aku tidak punya perbekalan. Kata Nabi, iya, semoga Allah ampuni. Terus nggak ada Nabi mencecah, ya, karena aku sakit ya Rasul. Sakit apa aja, Bang? Kalau kita begitu ya kan, kok masih seger begitu. Kalau kita begitu, ya, yang benar. Kita begitu. Nabi tidak. Saya sakit ya Rasul. Iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Karena Nabi bukan orang bodoh. Insya Allah tahu lah, sorot mata, ucapan dan seterusnya tahu. Cuman beliau nggak mau masuk ke hati manusia. Secara tanda-tanda tahu. Ya. Tapi tidak boleh masuk. Lihat hari ini, seseorang bohong hanya berdasarkan gerakan tangan, pas ngomong matanya kemana, ya, pas ngomong sambil garuk-garuk misalnya, itu tanda berarti bohong. Subhanallah, lebih pintar dari Nabi rupanya orang ini. Ya, nggak boleh. Ya. Bohong apa tidak, serahkan kepada Allah. Itu kan hati manusia. Ya, kecuali kenyataannya memang seperti itu, ya kan? Ada saksi, ada bukti. Kalau sekedar gaya bahasa, bicara, sorot mata, tidak boleh jadikan patokan. Ya. Ini sedikit tentang timbangan. Dan sekali lagi, yang wajib kita perhatikan bahwa kita harus tahu mana yang berat, mana yang ringan. Jangan sampai kita capek, lelah, berkeringat, berjam-jam, dapat pahala cuman segitu, nggak banyak. Dapat memang, tapi nggak banyak. Sementara saudara-saudara kita dapat pahala 1 qiraat, 1 gunung, tanpa keringetan, tanpa capek, tanpa lelah, kecuali sedikit sekali. Apa? Takbir 4 kali diakhiri dengan salam. Takbir 4 kali, bukan mengangkat tangan 4 kali ya. Dalilnya takbir 4 kali. Takbir itu bisa ngangkat tangan, bisa tidak. Kalau ngangkat tangan pasti takbir atau sami Allahu liman hamidah, ya. Takbir 4 kali. Takbir pertama, setelah itu Al-Fatihah. Takbir kedua, setelah itu apa? Salawat.
takbir ketiga setelah itu doa, takbir keempat setelah itu doa, habis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga riwayat yang mengatakan salam satu kali, yang rojih dua kali insyaallah. Mungkin nggak sampai 10 menit, 7 menit, tanpa energi yang luar biasa, pahalanya sebesar gunung, 1 qiraat. Apa ini? Ilmu, ya, maka jangan disia-siakan. Duduk, datang, masuk, duduk, ngobrol sebentar, ya, keluar lagi. Dia seolah sedang berjalan di taman-taman surga. Apa? Menjenguk orang sakit, ya? Menjenguk orang sakit. Dan dahulukan yang dekat. Dahulukan yang dekat. Menjenguk orang sakit, jangan melihat manhaj akidah, jangan. Mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Mu'tazilah, tetangga kita sakit, tengokin jangan, tengokin. Kadang kita melihat manhaj, satu manhaj, satu pengajian, satu akidah, sampai Bekasi, sampai Purwakarta dijenguk. Itu tetangga sebelah rumah, kita tahu dia sakit, kita nggak jenguk karena beda akidah, beda manhaj. Jelas ini keliru besar, ya. Lihat muslim apa kafir, kafir apa muslim, gitu. Jangan melihat dia ahlu sunnah apa jahmiyah, jabariyah, syariah, maturidiyah, jangan, ya. Antum membedakan ini semanhat atau tidak, ahlu sunnah atau tidak, salaf atau tidak, itu cuman kalau cari ilmu, ngaji. Adapun berdagang, berbisnis, jenguk orang sakit dan seterusnya nggak usah. Lihat seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup itu saja tentang mizan. Insyaallah nanti lanjut dengan azab kubur, mungkar nakir. Ada pertanyaan? Silakan.